Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hamda Fasya Putra dengan NPM 2115061101. Jadi pada video kali ini akan saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut 1, di mana membuat topologi yang dibagi menjadi tiga, yaitu Lampung Tengah, Bandar Lampung, dan Waikanan. Baik, jadi di sini sudah terdapat sebuah router, yaitu router Unila. Lalu ada beberapa buah switch, yaitu ada switch Unila Bandar Lampung, lalu FK Bandar Lampung, FT Bandar Lampung, FMIPA Bandar Lampung, lalu PSDKU Lampung Tengah, FEB Lampung Tengah, dan FP Lampung Tengah. Dan juga di sini ada PSDKU Unila Waikanan, lalu FMIPA Waikanan, dan FEB Waikanan. Lalu di setiap switch ini ada beberapa PC atau end device, ada masing-masing tiga buah. Baik, jadi jadi pertama-tama kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi dari routernya dulu. Baik, jadi selanjutnya kita ke switch ke routernya dulu. Kita coba untuk mengkonfigurasinya. Oke, pertama kita akan enable dulu, lalu configure terminal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0 karena yang dipakai di router ini yaitu gigabit Ethernet 0/0 dengan cara interface gigabit bit Ethernet Ethernet 0/0. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan IP address dari router ini yaitu dengan cara IP address 192.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya 255, 255, 255, dan 0. Lalu selanjutnya kita akan masukkan duplex auto dan juga kita akan masukkan speed auto. Baik, exit. Lalu selanjutnya kita akan mencoba memberikan perintah no IP domain lookup dan selanjutnya selanjutnya kita akan membuat untuk sub interface-nya dengan cara interface gigabit Ethernet 0/0.10. Jadi pertama akan membuat dengan interface 10 ini. Lalu kita masukkan encapsulation dot 1Q 10. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya, yaitu 192.168.10.1, dan untuk eh, subnet masknya itu 255, 255, 255, 0. Oke. Jadi pertama masukkan dulu IP address. Itu 92.168.10.1, lalu subnet mask 255, 255, 255, 0. Lalu kita exit. Lalu kita masuk atau membuat untuk subnet sub interface selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0
titik 20 itu 20 untuk Fakultas Teknik. Ya tadi yang apa 10 itu tadi untuk Fakultas Kedokteran. Lalu setelah itu kita berikan encapsulation dot 1Q 20. Lalu yang terakhir kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita exit lagi. Sekarang masuk untuk FMIPA yaitu buat subinterface baru lagi, interface gigabit Ethernet 0/0 dengan sub interface 30 untuk FMIPA. Lalu kita berikan encapsulation dot 1Q 30. Lalu kita berikan IP address itu 92.168.30.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Oke, lanjut ke FEB yaitu interface gigabit Ethernet 0/0 titik FEB itu 40. Lalu seperti biasa encapsulation dot 1Q 40. Lalu IP address 192.168.40.1 dan subnet mask 255.255.0 dan terakhir untuk Fakultas Pertanian itu interface gigabit Ethernet 0/0 titik 50. Lalu encapsulation dot 1Q 50. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.1 dan subnet mask seperti tadi 255.0. Lalu kita exit saja. Exit. Lalu kita masuk ke interface tadi, interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu no shutdown. Lalu kita exit. Oh, sabar. Lalu kita exit. Baik, jadi selanjutnya untuk router ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke switch. Jadi yang pertama kita akan masuk ke switch Unila Bandar Lampung. Kita masuk ke config-nya. Kita masukkan VLAN database sesuai dengan ini tadi. Yaitu kita masukkan dulu VLAN number-nya 10 untuk FK, lalu 20 untuk FT, lalu 30 untuk FMIPA, lalu 40 untuk FEB, dan
Terakhir adalah 50 untuk FP. Oke, kita sudah masukkan untuk VLAN-VLAN-nya. Jadi di sini yang Fast Ethernet 0/1 akan kita buat akses terang. Lalu Fast Ethernet 02 yang mengarah ke switch di Lampung Tengah juga akan kita buat terang. Lalu untuk Fast Ethernet 04, 03 dulu, 03 yang ke arah Y kanan juga akan kita buat terang. Nah, untuk Fast Ethernet 04 dia mengarah ke FK Bandar Lampung. Kita buat terang dengan VLAN FK10. Oke. Lalu yang 05 yang mengarah ke FT Bandar Lampung akan kita buat terang juga dengan VLAN-nya 20, dan terakhir 06 juga akan kita buat terang, dia mengarah ke FMIPA itu 30. Oke, oke, sudah cukup untuk Unila Bandar Lampungnya. Selanjutnya kita akan coba ke FK Bandar Lampung. Kita masuk lagi seperti tadi di VLAN database-nya akan kita tambahkan, yaitu FK10, lalu 20 FT, lalu 30 FMIPA, lalu 40 FEB, dan yang terakhir 50 FP. Oke, kita akan coba lihat dulu untuk Fast Ethernet-nya dia nyambung kemana aja. Untuk FK Bandar Lampung ini, yang FK01 dia nyambung ke Unila Bandar Lampung. Jadi kita akan buat terang FK K10. Oke, berarti terang dengan VLAN 10, lalu 02 ini dia masuk ke PC-nya, ke PC 6, ke PC 6, jadi dia akses dengan VLAN 10, lalu 03 juga dia ke PC 7 dengan status akses dengan VLAN 10, dan untuk 04 juga sama, dia akses dengan VLAN 10. Baik, kita coba dulu. Oh, kita masukkan dulu untuk sebentar. Sepertinya untuk PC-nya akan coba saya ubah dulu. Baik, sudah saya ubah untuk nama-nama dari PC-nya. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan IP address pada PC-PC tersebut. Kita masukkan di IP configuration, untuk IP-nya sendiri yaitu 192.168.10.2. Subnet masknya, lalu dan default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, jadi ini di kedokteran FK 10. Oke, lanjut ke PC 1, kita berikan IP yaitu 192.168.10.3 netmask, dan default gateway-nya 192.168.10.1.
Oke, lanjut ke PC 2, yaitu 192.168.10.4. 10.4. Subnet mask dan default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengeping dari PC 0 ke PC 2. PC 2 tadi 4 ya. Kita coba langsung ping saja. Ping 192.168.10.4. Oke, kita sudah mendapatkan reply ping dari PC 2. Itu artinya sudah tersambung. Kita akan lanjut ke FT Bandar Lampung, yaitu FT adalah 20. Oke, kita coba untuk konfigurasi dulu untuk switch-nya. Kita berikan database dulu. Sama seperti tadi, kita masukkan 10 untuk FK, lalu 20 untuk FT, 30 untuk FMIPA, dan 40 untuk FEB, dan terakhir 50 untuk FP. Untuk FP. Oke, sudah kita masukkan untuk database-nya. Sekarang kita lihat untuk switch FT Bandar Lampung ini di Fast Ethernet 01-nya, dia masuk ke switch Unila Bandar Lampung. Jadi kita berikan terang dengan VLAN 20. Lalu untuk 02-nya dia masuk ke PC 3. Jadi akan kita berikan mode akses dengan VLAN 20 juga. Lalu ke 0 Fast Ethernet 03 dia juga ke PC 4. Kita berikan akses dengan VLAN 20. Oh, yang tadi juga yang Fast Ethernet 02 kita berikan akses 20 dan ini juga untuk FT. Selanjutnya Fast Ethernet 03 ini juga sama FT 20. 04 juga dia menuju ke PC 5. Jadi kita berikan mode akses dengan VLAN 20 dan untuk database-nya dia menuju ke FT. Oke, 04. Oke, kita lanjut ke FMIPA Bandar Lampung. Oke, kita masuk seperti tadi, kita berikan dulu VLAN database-nya, yaitu FK itu adalah 10, lalu 20 FT, 30 FMIPA, 40 FEB, dan yang terakhir 50 adalah FP. Oke, sama seperti tadi kita lihat untuk Fast Ethernet 01, 0/1-nya dia kita berikan mode terang dengan VLAN untuk tadi ini FMIPA. FMIPA itu 30, 30 ini sudah dicatat semua, oke. Lalu 02-nya dia masuk ke PC 6, kita berikan mode akses dengan berikan mode akses 02-nya yaitu FMIPA
dan VLAN 30. Oke, kita lanjut ke VNet 03. Juga sama dia masuk ke PC 7. Jadi kita berikan VLAN 30 dan kita checklist untuk tiga database di 30-nya. Begitu juga 04, dia masuk ke PC 8, kita berikan VLAN 30 dan database-nya juga kita checklist di 30 FMIPA. Oke, sudah untuk Bandar Lampung ini sudah. Oh ya, coba kita masukkan untuk eh, IP address dari PC 3. Kita berikan IP yaitu ini FT. FT itu 20. Jadi 192.168.22 subnet mask dan default gateway-nya 192.168.21. Oke, lanjut ke PC 4. Kita berikan seperti tadi yaitu 192.168.23 subnet mask dan default gateway juga sama 192.168.21. Lanjut ke PC 5. Kita berikan sama saja seperti tadi untuk IP-nya 192.168.24 subnet mask dan juga default gateway-nya 192.168.21. Oke, untuk PC di FT Bandar Lampung sudah semua. Lanjut ke PC 6 yaitu PC di FMIPA Bandar Lampung. FMIPA sendiri 30 ya. Oke, kita masukkan dulu IP-nya 192.168.30.32 subnet mask dan gateway 192.168.31. Oke, lanjut ke PC 7. 192.168.33 subnet mask dan for gateway 192.168.30. Oke, aduh. 192.168.30. Oke, sudah di PC 7 dan terakhir ke PC 8. Kita akan masukkan seperti tadi sama saja, yaitu 192.168. Ini PC 8 tadi tuh FMIPA. Oh iya, 30 juga. 34. Subnet mask dan default gateway-nya 192.168.31. Oke, sudah selesai untuk PC-PC yang ada pada Bandar Lampung. Oke, kita akan lanjut ke Lampung Tengah dulu. Jadi, Lampung Tengah untuk PSDKU Unila Lampung Tengah ini belum ya? Oke, belum. Kita masukkan dulu untuk database-nya seperti tadi, yaitu 10 itu FK, 20 itu FT, 30 itu FMIPA, 40 itu FEB, dan yang terakhir adalah FP. Oke, jadi kita lihat dulu untuk
switch di PSDKU Lampung Tengah ini pada fase Ethernet 01-nya dia mengarah ke switch Unila Bandar Lampung, jadi akan kita berikan mode terang. Lalu untuk fast Ethernet 02-nya dia menuju ke FEB. Jadi kita berikan mode terang dengan VLAN FEB yaitu 40, lalu 03-nya dia menuju ke FP. Kita juga berikan mode terang dengan VLAN 50. Oke, untuk PSDKU Lampung Tengah, switch-nya sudah cukup. Kita masuk ke switch di FEB Lampung Tengah. Kita masukkan lagi VLAN database-nya. Seperti tadi, yaitu 10 untuk FK, 20 untuk FT, 30 untuk FMIPA, 40 untuk FEB, dan yang terakhir 50 untuk FP. Oke, seperti tadi kita lihat dulu di switch FEB Lampung Tengah untuk fast Ethernet 01 dia menuju ke PSDKU Lampung Tengah. Jadi kita berikan saja untuk VLAN untuk modenya terang dengan VLAN 40. Lalu lanjut ke 02 dia masuk ke PC 9. Kita berikan akses dengan VLAN 40 karena dia di FEB. Lalu jangan lupa ininya 40. Lalu kita lanjut ke 03, dia masuk ke PC 10. Kita berikan mode akses dengan VLAN 10, dengan VLAN 40, dan kita checklist juga untuk sini ya. Dan yang terakhir 04 dia masuk ke PC 11. Kita berikan mode akses dengan VLAN 40 dan juga ini 40. Oke, sudah cukup. Lalu kita masuk ke FP Lampung Tengah. Oke, kita masukkan lagi seperti tadi untuk VLAN database-nya, numbers. Jadi 10 itu FK, 20 FT, 30 FMIPA, 40 FEB, dan yang terakhir 50 yaitu FP. Oke, kita lihat dulu untuk fast Ethernet 0/1. Dia menuju ke PSDKU Lampung Tengah, yaitu kita berikan terang dengan VLAN 50. Lalu untuk 02-nya dia masuk ke PC 12, kita berikan akses dengan VLAN 50 dan kita checklist IFP. Oke. 03-nya juga dia masuk ke PC 13. Kita berikan akses 50 dan 50 juga. Dan yang terakhir 04 kita berikan akses dengan VLAN 50 dan juga untuk ininya yaitu 50 juga. Oke. Mungkin kita coba dulu untuk Oh ya, kita masukkan dulu untuk IP-nya. Oke, ini tadi FK, FT, FMIPA, FEB, FP. Di sini FEB, FMIPA. Oke. Jadi di ini 9 dia di FEB.
40, oke. Jadi 192, 168, 42, oke. Kemudian mask dan default gateway-nya. 192, 168, 41. Lanjut ke PC 10, sama seperti tadi, kita masuk ke IP configuration-nya, kita berikan 192, 168, 40, dan 3. Subnet mask dan default gateway-nya 192, 168, 41, dan terakhir PC 11, yaitu 192, 168, 44. Subnet mask dan default gateway-nya sama seperti tadi, 192, 168, 41. Oke, kita lanjut ke PC 12. Di mana PC 12 ini dia FP. Jadi kita berikan IP configuration itu 192, 168, 52. Subnet mask dan default gateway-nya 192, 168, 51. Lanjut ke PC 13, yaitu 192, 168, 52. Subnet. Hmm, eh, oh iya, 192, 168, 53. Oke, 192, 168, 51. Oke, PC 13 sudah, lanjut ke PC 14. Itu 192, 168, 52, 54. Subnet mask dan default gateway-nya sama 192, 8, 51. Oke, mungkin kita coba dulu untuk PC 12 ke PC 14. Kita coba ping, kita masuk ke command prompt ping 192, 168, 54. Oke, baik, sudah ada reply dari PC 14. Itu artinya untuk PC 12 dan PC 14 ini sudah tersambung dan oke, kita lanjut ke Y kanan. Baik, lanjut ke switch di PSDK Y kanan. Seperti tadi kita masuk ke VLAN database lalu kita tambahkan untuk 10 yaitu FK, 20 yaitu FT, 30 ya yaitu FMIPA, 40 itu FEB, dan yang terakhir 50 yaitu FP. Oke, kita lihat dulu untuk switch di PSDKU Y kanan untuk flash Ethernet 0/1 dia masuk ke switch Unila Bandar Lampung, jadi kita berikan terang saja. Selanjutnya ke flash Ethernet 02 dia masuk ke FMIPA Y kanan, FMIPA Y kanan, jadi kita berikan mode terang dengan VLAN 30. Begitu juga dengan flash Ethernet 0/3
dia masuk ke switch FEBY kanan, jadi kita berikan mode akses, mode terang dengan VLAN 40. Baik, selanjut kita ke switch FMIPA Y kanan. Untuk FMIPA Y kanan ini kita masuk ke config lagi seperti tadi, kita berikan di VLAN database-nya 10. FK 20, FT 30, FMIPA 40, FEB, dan yang terakhir 50, yaitu FP. Oke, kita lihat lagi untuk switch FMIPA-nya di fase Ethernet 01, dia masuk ke PSDKU Unilawai kanan, jadi kita berikan aja terang dengan VLAN 30. Kalau kita ke fase Ethernet 02, dia masuk ke PC 15, jadi kita berikan akses dengan VLAN 30, lalu kita centang untuk FMIPA, begitu juga dengan fase Ethernet 03, yaitu akses 30 dengan 30 juga, dan yang terakhir 04 juga sama. Dia kita berikan mode akses dengan VLAN 30 dan database 30, yaitu FMIPA. Oke, kita lanjut dulu ke FEB Y kanan. Jadi untuk FEB Y kanan kita berikan dulu VLAN database-nya, yaitu VLAN 10 untuk Fakultas Kedokteran, 20 untuk teknik, lalu 30 untuk ekonomi, untuk MIPA, lalu 40 untuk ekonomi bisnis, dan yang terakhir 50 untuk pertanian. Oke, seperti tadi kita cek dulu untuk bagian switch FEB Y kanan ini di 01, kita lihat dia masuk ke switch PSDKU Unilawai kanan, jadi kita berikan saja terang dengan VLAN yaitu 40. Selanjutnya 02, dia akan masuk ke PC 18. Kita berikan dia untuk modenya akses dengan VLAN 40. Lalu kita checklist di bagian 40, yaitu FEB, begitu juga dengan 3. Kita berikan mode akses VLAN 40. Ini juga VLAN yang 40. Dan selanjutnya untuk 04 ini kita berikan seperti tadi, yaitu mode akses dengan VLAN 40. Lalu yang 40 kita checklist. Dan yang terakhir untuk servernya ini kita berikan juga untuk modenya akses dengan VLAN 40. Baik, untuk switchnya sudah selesai, kita masuk ke PC-nya. Untuk PC FMIPA sendiri, FMIPA, oke udah ada berarti. FMIPA tuh 30. Oke, kita lanjutin di IP configuration. Kita berikan 192.168.30. Jadi ini tadi FMIPA 234, berarti 5. 192.168.31. Oke, lanjut.
Untuk FMIPA lagi tadi 5 jadi ini 6. Oke. 192.168.36. 6. Oke. Subnet mask dan default gateway-nya. Oke. Kita lanjut ke PC 17. Sama seperti tadi kita masuk desktop, IP configuration. Ini 7. Lalu default gateway-nya 1. Oke. Kita masuk ke PC 18-nya. Kita coba dulu. 7 berarti yang tadi 5. Oke, kita coba dulu ping ke PC 15. 765. Oke. Komen ping 192.168.30.5. Oke. Oke, bisa dilihat sudah mendapatkan reply dari PC 15. Mungkin kita akan coba untuk mengeping di PC 7 yaitu pada FMIPA Bandar Lampung. Jadi ini tadi 23. Oke. Di ping 192.168.30.2. Oke, jadi sama. Jadi karena memang memiliki VLAN yang sama, jadi mereka bisa saling mengeping. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan di servernya. Jadi di sini saya akan masuk ke config, service maksudnya. Lalu kita masuk ke DHCP. Kita akan mencoba untuk service DHCP-nya kita on-kan. Full name. Oke, jadi full name-nya akan kita berikan nama IP FEB. Ini FEB kan? Ya. Oke, benar. Kita untuk default gateway-nya itu 192.168.40.1. Untuk selanjutnya IP address-nya seperti tadi 192.168, maksudnya 168, lalu 40 dan 1. Oh, startnya berarti 3 aja. 3. Subnet masknya 255, 255, 255 dan 0. Lalu untuk maksimum number use-nya 24 sem 253. 253 maksudnya. Oke, kita add, lalu kita save. Oke. Jadi di sini untuk service DHCP-nya sudah ada. Jadi jika kita mencoba untuk mengaktifkan DHCP pada PC yang menyambung di FEB ini seharusnya akan otomatis mendapatkan IP. Kita coba dulu untuk PC 18. 18 tadi oke, DHCP. Oke. Oke, tadi ada yang terlupa untuk IP di servernya belum diberikan, yaitu kita berikan 192.168.40.2 dan subnet mask, lalu default gateway-nya. Oh no. Oke. Statik aja dulu. Satu sembilan dua satu sembilan dua satu enam delapan 40.1.
Oke, baik setelah diberikan untuk IP di servernya, lalu servisnya sudah dihidupkan, kita berikan default gateway, start IP address, subnet mask, sama maximum number of user. Kita tambahkan, kita save. Selanjutnya kita akan coba untuk meminta atau merequest IP DHCP sehingga akan otomatis di PC tersebut akan memiliki IP address-nya. Baik, DHCP request successful. Kita coba untuk PC yang lain. Apakah bisa? Oke, successful juga. Kita coba lagi. Oke, jadi untuk FEB yang di Y kanan ini bisa menggunakan service DHCP. Kita coba untuk FEB di Lampung Tengah. Apakah bisa untuk meminta request dari IP DHCP-nya? Oke, eh, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.